dulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aufa. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat, Alhamdulillah ya. Senang sekali karena yang bisa ketemu lagi dengan Aufa hari ini. Dan gimana kemarin ininya, apa namanya? PR-nya udah dikumpulin, worksheet-nya. Udah, Apa? udah. Oh, udah ya. Oke, masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Minggu lalu, kemarin. Oh, Keberapa ya? Belajar apa eh, coba? Belajar apa yo hari kemarin? Masih ingat. Tapi apa namanya sebelum kita belajar ya, kita seperti biasa berdoa dulu ya, karena kita belum berdoa tadi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Mudah-mudahan kalau nanti apa namanya di minggu depan hari Selasanya bisa seperti kembali lagi ke jadwal jam 3 ya. Mudah-mudahan ya yang jemputin mudah-mudahan tidak ada kendala lagi ya. Oke deh. Kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? kemarin kita Mm-mm. belajar jaring. Ya, jaring-jaring ya. Jaring-jaring apa? Jaring-jaring bangun ruang apa? Kubus, Kubus balok. sama satu lagi balok ya. Betul. Nah, apa namanya? Kalau misalnya jaring-jaring kubus itu terdiri dari berapa persegi? Coba masih inget nggak? Kalau jaring-jaring kubus itu terdiri dari berapa persegi? Nah, persegi. Mm-mm. Kan kalau kubus itu sisi-sisinya itu berbentuk persegi. Jadi Oh, iya. ada berapa persegi? Ada berapa? 6 ya. Tadi kan Neneng dengar sedikit Alfa bilang 6 ya. Jadi dalam jaring-jaring apa kubus itu ada 6 persegi ya. Bentuknya bisa macam-macam ya jaring-jaringnya itu gitu. Nah, tapi intinya harus ada 6. Tapi apakah semua kotak atau persegi yang 6 itu merupakan jaring-jaring kubus semuanya? Apakah bisa dikatakan jaring-jaring kubus semuanya? Bisa nggak? Enggak, kenapa enggak? Um, bisa Kenapa beda-beda. ya? Kenapa? Apakah semua jaring-jaring kubus itu kan memang ada 6 persegi pasti ya. Tapi apakah semuanya yang 6 persegi itu bisa dikatakan sebagai jaring-jaring kubus? Nah, kita akan lihat nih di soal hari ini ya. Hmm, 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 hmm. Oke. Jadi kenapa harus ada 6? Karena jaring persegi itu, jaring-jaring kubus itu ada 6 sisi ya. Apa? Kubus itu memiliki 6 buah sisi gitu ya. Eh, yang kesemuanya itu apa namanya ini ya berbentuknya persegi gitu yang sama persis dan kongruen. Terus dia juga memiliki 12 rusuk yang sama panjang kubus itu ya. Lalu memiliki 8 titik sudut, uh, tempat 3 rusuk bertemu ya. Terus titik sudut itu dan sudutnya itu semuanya besarnya adalah 90 derajat. Setiap sudut-sudutnya itu besarnya 90 derajat. Jadi sudut pertemuan antara dua sisinya besarnya adalah 90 derajat. Dan sifatnya di sini juga kubus disebut sebagai bidang enam beraturan karena keseragaman sisinya. Jadi semua sisinya itu sama, berbentuk persegi. Kalau balok ini ciri-cirinya ya ada 6 buah sisi juga yang berbentuk persegi panjang, tetapi tidak semuanya sama, tidak semuanya kongruen gitu ya. Hanya ada 3 pasang sisi yang apa?
sisi yang kongruen gitu ya, yang kongruen itu yang sama. Memiliki 12 rusuk juga ya. Kemudian memiliki 8 titik sudut dan sudutnya juga semuanya sama membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, tapi yang membedakan ya kalau pada balok itu rusuknya itu tidak semuanya sama. Kalau pada kubus kan rusuknya semuanya sama ya ukurannya. Hmm. Nah, kalau pada balok ciri-cirinya itu rusuknya ini tersusun dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Nah, ini kan panjang ya. Ini panjang ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Lalu yang lebar 1, 2, 3, 4. Sebentar ini. Lalu kalau yang tinggi ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada apa namanya, masing-masing itu 4 rusuk yang sama panjangnya. Tapi ditotalkan jadi ada 12 rusuk ya. Nah, sekarang kita kembali ke jaring-jaring ya. Kemarin kita udah melakukan praktek kegiatan ini ya. Nah, Aufa pakai kardus susu. Gimana dimarahinnya tapi sama Bunda? Oh, enggak dimarahin ya. Alhamdulillah. Terus sama Teteh dimarahinnya kenapa ini dibuka? Oh enggak ya, Alhamdulillah ya. Karena untuk belajar ya. Oke, jadi dari kemarin apa namanya, kita membedah, membedah atau menggunting kardus itu kita bisa melihat ternyata setelah dibuka di salah satu ujungnya gitu ya, salah satu apa namanya, lipatannya kita buka, ternyata ketika kita buka tuh jadi bangun ini ya, datar semuanya nih, dan ini jadi jaring-jaring. Jadi jaring-jaring apa ini? Nah, kalau kita lipat, kita lipat nih ya, jaring-jaring apa ini? Jadi jaring-jaring sebuah balok ya. Tuh, ini ya biar nggak pusing dibalikin ya. Ini dilipat, dilipat, dilipat. Nah, jadi jaring-jaring balok ya. Oke. Nah, jadi jaring-jaring itu apa sih? Jaring-jaring itu adalah bentuk 2 dimensi yang berupa gabungan dari beberapa bangun datar yang dapat disusun menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Jadi yang asalnya bangun ruang itu kan 3 dimensi ya. Ada panjang, lebar, tinggi. Nah, kalau dibuat jaring-jaringnya ini jadi bangun datar, jadi bangun bentuk 2 dimensi gitu ya. Yang tergabung dari beberapa bangun datar yang dapat disusun menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Oke, nah ini contoh jaring-jaring kubus. Jadi kalau misalnya ini kenapa sih ada yang warna ungu di sini? Tahu nggak ada warna ungu 2 di sini? Kenapa kotaknya kayak gini nih? Ada yang warnanya putih, kotak-kotaknya itu. Ada juga yang warnanya ungu. Ini menandakan apa coba? Alfa, tahu nggak kira-kira Menandakan kenapa dibedakan warna? kalau itu bagian atasnya. Ya, betul. Jadi ini misalnya bagian alasnya ya, alas atau bawahnya nih. Nah, ini adalah bagian tutupnya atau atasnya gitu ya, bagian tutupnya. Jadi kalau misalnya kita lipat gitu ya, ini sebagai bagian alasnya atau yang bawahnya, maka tek, 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 ya, maka yang menjadi penutupnya itu adalah bagian ini gitu ya, yang ini. Ini jadi sisi di bagian sini, ini kalau dilipat jadi sisi di bagian sini, ini jadi sisi bagian sini, ini jadi sisi bagian sini ya. Nah, yang penutupnya adalah ini di atas itu ini, gitu ya. Begitu pula dengan ini, gitu ya. Kalau misalnya ini jadi alasnya nih, maka nanti yang akan menjadi penutupnya itu bagian yang sini. Kalau ini yang jadi alasnya, maka yang menjadi penutupnya adalah yang ini, gitu ya. Oke, paham, Aufa? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini sekarang kita ke sini nih ya. eh Sebentar nih. Nah, coba berilah tanda checklist ya. Tanda checklist pada gambar yang merupakan jaring-jaring kubus. Nah, checklistnya di sini ya. Di atasnya sini nih. Ini apakah merupakan jaring-jaring kubus? Coba, kalau misalnya yang ini jaring-jaring kubus benar, maka checklist di sini. Gitu. Menurut Aufa, dari ada 10 gambar nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gambar di sini. Ya, yang manakah yang merupakan
jaring-jaring kubus yang benar, gitu ya. Kalau yang benar dikasih tanda checklist di atas, ya. Oke, coba sama Alfa diperhatikan manakah kira-kira yang merupakan jaring-jaring kubus yang benar. Ayo, Alfanya tegak, duduk sayang yang manis. Ayo, kayaknya sambil tiduran, sambil rebahan. Jangan sambil rebahan dong, nanti ngantuk, malah bobo ya. Ayo, coba sikap yang manis, sikap yang tegap. Gak usah tegap sebetulnya, tapi yang penting tuh Aufa-nya duduk. Jangan sambil berrebahan ya. Coba duduk. Kalau mau menyender boleh ya. Misalnya Aufa ada apa namanya tuh? eh bantal ya. Tapi bantal misalnya dindingin terus kita menyender di bantal itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sambil kita rebahan tiduran jangan ya. Ini kan pakai laptop ya. Karena nih ngebayangin kayak apa nggak sih? Sambil pegang laptop gitu, sambil tiduran. Jadi mendingan pakai meja lipat ya, ada Alfa meja lipat. Nah, jadi si Tentu. laptopnya disimpan di meja lipat, terus Alfanya misalnya kalau mau agak sedikit menyender boleh ya ke dinding misalnya gitu Alfanya. Jadi biar enak posisinya. Kalau sambil rebahan, nanti pegel Alfanya lama-lama. Dan tuh kan tuh, aduh, 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 tuh. Itu matanya udah mulai ngantuk ya. Ayo, nah, coba posisinya yang enak. Oke, sip. Terima kasih, Alfa sudah bangun ya. Coba nih sekarang, ini sudah kelihatan sama Alfa? Sudah cukup jelas belum? Kira-kira mana saja di sini gambar ya yang merupakan jaring-jaring kubus yang benar? Tadi clue-nya minimal tuh harus ada berapa kot atau 6. persegi? Ada berapa? 6. Ada 6, iya. Tapi apakah setiap yang 6 itu pasti jaring-jaring kubus? Belum tentu gitu ya. Karena kalau kita harus bisa membayangkan juga nih, oh kira-kira kalau misalnya ini gitu ya, bentuknya seperti ini, dilipat-lipat kayak gitu, kira-kira bisa bisa menjadi bentuk apa kubus nggak gitu ya. Oke, Alfa sudah menceklis, mencentang. Yang ini menurut Alfa, Iya. oke. eh, yang lainnya itu belum tentu benar ya, tapi karena Neng biarkan dulu Alfa untuk memilih yang lainnya dulu. Apakah cuma satu yang ini aja? Nggak tahu sih. Ayo coba dibayangkan. Tadi kan ada di yang slide sebelumnya tuh contohnya. Ayo, tadi memperhatikan nggak contoh yang slide sebelumnya? Itu ada kan 3 contohnya itu ada di sini nih. Ah, Coba dipikirkan kalau misalnya ini gini kira-kira dibentuk jadi dilipat-lipat gitu ya. Nah, apakah akan membentuk sebuah kubus? Oke, terus mana lagi? Biar nggak pusing, kita eliminasi dulu. Eliminasi itu jadi kita apa ya, kasih tanda cakra ya, yang kira-kira memang salah gitu. Jadi biar nggak pusing. Coba yang salah yang mana? Kalau yang salah nih. Yang salah, yang udah pasti salah. Jadi biar itu kita eliminasi, kita singkirkan gitu ya, kita abaikan. Yang mana eh yang salah yang mana ya? menurut Aufa? Yang Hmm, udah pasti salah nih, gitu ya. Oh, yang itu, oke. Yang mana lagi yang pasti salah? Kenapa yang ini? Tapi ini kan ada 6. Cuman kenapa nggak salah? Yang tahu. itu tapi udah bener, bener kok itu salah.
Ayo, bener, bener, betul tadi. Yang pertama itu tadi salah memang. Aku harus pede dong, ya. Harus percaya diri dengan em, jawabannya. Jadi ketika ditanya tuh harus bisa menjawab gitu ya bahwa iya itu salah karena yang soalnya itu kalau misalnya dilipat-lipat itu kayak tidak bisa membentuk sebuah kubus gitu ya. Atau tidak saling menutupi atau malah jadi ada yang bertabrakan. Oke, yang mana lagi yang kira-kira salah? Coba. Tadi yang udah pasti kalau misalkannya nih perseginya atau sisinya hanya kurang dari 6 atau lebih dari 6 berarti dia udah pasti salah ya. Itu salah. Yang itu betul. Oke. Mana lagi yang betul? Hmm. Yang itu salah. Oke. Mana lagi yang benarnya? Ayo lagi mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Ayo. Waktunya 1 menit lagi. Yo, kasih tanda checklist untuk yang benar. Kalau yang silang, yang salah menurut Alfa. Iya masih masih. Oke, mana lagi? Negara tunggal. Mm-mm. Ayo, udah. Menurut Alfa yang ini tinggal 2 lagi nih. Tentukan ini benar atau salah. Kalau yang oke ya. Tip, karena ini dulu ya. Screenshot dulu nih jawaban. Bentar kok jadi gini. Hmm, oke ya. Nah, yang udah pasti salah itu adalah sebentar. Ini kenapa ini? Oh tidak, bentar. Maaf, maaf. Ini ada. Nih ya. Yang udah pasti salah itu adalah yang ini ya. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 kotak atau 5 sisi ya. Terus ini juga sama nih 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga cuma ada 5 perseginya gitu ya, sisinya berarti salah ya. Terus udah gitu yang ini juga salah betul. Kenapa? Karena kalau dilipat-lipat itu nanti jadi eh, apa ya? Bukan menjadi kubus gitu ya. Nah, karena yang udah bikin ini ya
sebentar nih prototipenya. Sebentar, mudah-mudahan masih ada nih. Nah, ini ya. Sudah terlihat oleh Alfa? Belum ya? Nah, ini tuh ini gambar yang pertama ya, yang salah. Kenapa salah nih? Coba kita buktikan ya. Nah, ini kalau dilipat tuh, ternyata jadinya kayak gini gitu ya. Apa namanya? Malah jadi kayak bentuk balok, tapi bagian sini tuh tidak tertutupi karena ada yang berhimpitan gitu Kayak ya. pintu masuk Ap- mall. Apa? Kayak pintu masuk mall. Kayak pintu masuk mall ya. Nah, ini kan itu kalau ditutup ini jadi kayak gini, kayak pintu masuk mall gitu ya. Jadi di bagian yang sininya tidak tertutupi nih. Dan juga ini bukan jadi kubus ya. Nah, ya, jadi yang eh, gambar yang pertama tadi Alfa udah betul ini salah. Terus untuk gambar yang kedua, tadi Alfa bilang yang kedua ini benar ya. Nah, coba kita buktikan lagi nih. Ye, betul tuh. Kalau dia memang jaring-jaring kubus, dia akan membentuk seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita buka lagi, Mau coba. nah, mau coba boleh. Berarti pakai ini ya, remote ya. Coba ini. Sudah bisa? Nah, harus di dulu Alfa apa sih namanya? Di blok dulu si gambarnya itu. Di blok tuh kayak gini. Ah, digituin. Terus lihat yang belakangnya ya. Nah, itu yang voltnet tadi betul. Nah, ini. Ye, kalau misalnya mau dikembalikan lagi, klik yang ini ya, yang klik lagi itu. Nah, udah gitu unfold. Yang bawah unfold. Nah, oke. Jadi gambar yang ketiga itu juga betul ya, merupakan jaring-jaring dari kubus gitu ya. Alfa tadi juga jawabnya benar nih, yang ketiga benar ya sama Alfa di jawabnya. Sekarang kita lihat gambar yang keempat. Oke. Oh, itu ke bawah yang belakangnya. Ulangi lagi. Mm-mm. Oh, oh. Kenapa jadi semuanya? Kalau jadi semuanya gimana coba ya? Nggak bisa ya. Coba nih yang gambar yang keempat. Oke, sampai situ. Terus foldnya. Nah, iya. Sip. Itu berarti gambar yang keempat itu benar ya, merupakan jaring-jaring kubus. Nah, kita lihat gambar yang kelima. Apakah dia merupakan jaring-jaring kubus? Ternyata benar juga. Itu ya, itu jaring-jaring kubus. Nah, kalau yang ini. Nah, ini tuh sepintas kayak yang eh, jaring-jaring kubus, tapi ini salah ya. Jadi kalau yang ada sisi-sisinya ini apa? Ada garis-garisnya berarti itu tuh salah karena kurang gitu ya. Nah, kalau yang betul itu dia akan menjadi kubusnya itu perseginya itu nggak ada garis pinggir hitamnya gitu ya. Jadi kalau untuk yang gambar ke-6 Loh, dan hilang. ke-7 itu salah. Setelah Mana hilang. ini? Hilang. Bentar-bentar. Coba kita ke sini dulu. Mana? Nah, nah ini. Oke, coba di ini lagi sama Alfa. Iya, coba. Ternyata betul ya. Oke, berarti yang betul itu ya gambar hampir semuanya kecuali yang gambar ke-1, gambar ke-6 dan gambar ke-7. Kalau tadi, nah ini bisa diputar-putar tuh ya. Jadi betul kubus ya. Coba kalau yang ini nih, yang salah coba kalau puter-puter alfa. Nah, yang itu coba diputer-puterin kayak tadi bisa nggak? Tuh ada yang bolongnya ya. Coba kembali puter lagi, puter lagi.
sisi yang ini diperlihatkan. Nah, itu ya kembali. Nah, itu ya ada sisi yang bolongnya itu ya karena kurang gitu ya. Kurang apa namanya? Sisinya cuman ada 5. Yang ini coba gak coba nih. Diputar-putar, iya, tuh itu juga ada yang bolongnya ya. Sisi yang itu karena memang kurang gitu ya sisinya. Coba kalau yang orange. Nah, tuh kalau yang ini kan semuanya coba kita putar-putar. Ternyata semuanya tertutupi ya, tidak ada yang bolong sisinya gitu. Karena, nah ini, oh, tapi ini ternyata ada yang bolong ya. Bentar. Oh, coba dikeluarin, bentar. Eh, di unfold dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya betul. Ini tadi agak ini ya, agak mengecoh ya. Tadi perasaan nggak ada pinggirannya ya. Jadi kita pikir ini benar, ternyata ini ada bolongnya ya. Oh iya, karena cuma ada 5 sisi. Tuh kalau di ini kan kalau ini kan ini mah ada 6 ya. Kalau yang ini memang cuma ada 5 sisi sehingga memang betul ini mana nih? Nah, ini ada lubangnya nih. Kalau yang ini coba, oh ini udah betul semuanya ya ini mah ya. Yang ini coba yang warna merah ini nih, yang ini. Nah, bukan merah apa ya? Orange, Oren. orange ya. Orange-nya merah batu. Nah, ini mah udah betul ya. Berarti ini memang jaring-jaring kubus gitu ya. Nah, ini kenapa? Ah, ini kenapa ya? Sebentar, kita ini dulu. Oh, tadi kayaknya ke apa? Ke kopi kayaknya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ternyata kita bisa gitu ya membuktikan kalau itu tuh jaring-jaring atau bukan dengan cara membuat di polyped ini, Alfa ya. Jadi nanti kalau misalnya ada tugas Alfa, misalnya ini bener nggak sih jaring-jaring kubus gitu ya? Maka Alfa bisa aja bikin dulu. Nah, cara bikinnya gimana? Kita tinggal gini aja Alfa misalnya mau bikin, coba Alfa bikin deh satu jaring-jaring kubus. Caranya kayak gini nih. Kita ambil ini ya, shape shape yang ini nih. Nah, ini terus kalau misalnya ini kan tinggal copy. Misalnya ada kan kalau kubus ada 6 sisi ya, berarti kita bikin 6. Coba sama Alfa dibikin satu jaring-jaring. Nah, disusun coba. Bebas mau bentuknya kayak gimana, tapi yang penting nanti jadi jaring-jaring kubus nggak? Gitu ya. Didekatkan aja, iya. Semuanya didekatkan. Nah, gitu. Mm-mm. Terus, mm-mm. Iya, di situ. Agak turunin lagi ke bawah. Nah, situ. Terus pindahkan. Bentar ya, kalian izin dulu ini. Memindahkan ini. Nah, sok coba sama Alfa di ini lagi. Eh, oke, geser lagi yang itunya. Oke, Alfa mau bikin jaring-jaringnya itu ya, bentuknya seperti itu. Nah, coba kita buktikan apakah itu bisa menjadi sebuah kubus. Oke, di situ. Boleh. Kurang kurang rapat. Nah, iya di situ. Coba sekarang sama Alfa di blok. Iya. Terus
Magnet. Yeay, betul. Coba diputar-putar, putar-putar. Nah, ya, nggak ada yang berlubang ya. Berarti betul nih. Aufa sudah bisa membuat tadi jaring-jaring kubus ya. Oke. Jadi mudah ya sebetulnya kalau kita mau bikin jaring-jaring kubus dengan adanya aplikasi ini bisa memudahkan kita ya. Kalau dulu kan nenek harus bikin digambar di kertas tuh, terus udah gitu digunting-gunting, nanti dilipat-lipat gitu ya, ditempelin. Ini bener nggak jadi jaring-jaring kubus. Dan sekarang dengan adanya media apa seperti ini gitu ya, kita eh, tidak perlu harus satu-satu bikin gitu ya. Cukup misalnya bikin di kertas satu aja buat ini udah gitu ya. Tapi kalau misalnya banyak kan kita bisa menggunakan ini ya biar lebih praktis gitu ya, biar lebih mudah ya. Oke, terima kasih Aufa. Nah, kita kembali lagi ke Kaneneng ya. Kita remote-nya kembali lagi ke Kaneneng dan kita kembali lagi ke soal yang tadi ya. Jadi eh Aufa tadi sudah mana ya sebentar. Nah, jadi tadi yang bagian ini ternyata yang ini salah harusnya ya. Ini bukan ini salah. Kalau yang ini justru benar ya. Bisa ya tadi tuh ya. Ini bisa. Terus ini juga bisa ya. Kalau yang ini memang salah, ini memang salah. Ini memang salah, gitu ya. Tapi kalau yang ini harusnya benar tadi ya. Yang ini juga harusnya benar tadi ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Hmm, sekarang ke balok ya, coba nih. Oke, kalau balok tuh jaring-jaringnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau tadi jaring-jaring kubus tuh semua bentuknya itu sama, persegi gitu ya, ada 6 sisi. Nah, kalau balok, karena memang apa namanya, semua sisinya itu tidak semuanya sama gitu ya. Jadi maka jaring-jaringnya juga seperti ini gitu ya. Ada yang bentuknya persegi panjangnya ukuran seperti ini, ada juga yang seperti ini. Nah, ini sama seperti tadi ya, kalau warnanya berbeda, yang warna ungu ini alasnya gitu ya, bagian alasnya, dan yang bagian ungu yang ini merupakan penutupnya gitu ya, merupakan penutupnya. Jadi contohnya jaring-jaringnya seperti ini ya. Nah, ini sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Manakah yang merupakan jaring-jaring balok yang benar? Coba nih. Menurut Aufa, mana yang merupakan jaring-jaring yang balok yang benar? Cuma ada satu ya, jaring-jaring yang jawabannya benar kalau yang ini. Cuman hanya ada satu yang merupakan jaring-jaring balok yang benar. Ini blur. Ya, emang agak ngeblur, maaf. Kualitas gambarnya kurang baik ya. Jadi mohon maaf agak ngeblur. Tapi cukup jelas kan ya? Iya. Semoga cukup jelas bisa terlihat oleh Aufa. Meskipun agak sedikit ngeblur. Yang ini. Yang itu merupakan jaring-jaring balok yang benarnya ya. Oke. Tapi sayang sekali jawabannya salah. Bukan yang B. Bukan yang B. Kenapa yang B salah? Karena di sini ya, kalau misalkannya nih, ini taruh merupakan alasnya gitu ya. Alasnya ini yang bagian bawahnya ya. Nah, ini tuh kan menjadi samping kiri dan kanannya ya. Tapi ini bagian sisi depannya yang ini. Sisi atasnya ini. Sisi yang apa namanya? Penutupnya ini, cuman ini tuh nanti ini terlalu panjang nih. Ini terlalu panjang.
Jadi akan ada yang bolong gitu. Karena ini untuk bagian sisi ini dengan sisi ini tidak sama gitu ya, ukurannya tidak sama. Jadi nanti tuh ini lebih panjang, ini lebih pendek. Jadi akan ada yang bolong gitu, tidak tertutupi semuanya si baloknya itu gitu ya. Jadi untuk ini bukan jawaban yang benar, yang jaring-jaring baloknya bukan yang ini gitu. Kenapa? Karena tadi ya, jadi sisi yang ini, kalau ini kan kalau di akan jadi kalau dilipat gitu ya akan jadi berdiri ya. Ini tuh lebih panjang daripada yang ini gitu. Jadi tidak sama gitu. Berarti yang mana coba yang merupakan jaring-jaring balok yang benar? Yang ini. Iya, betul. Yang C yang benarnya ya. Misalnya kalau yang ini sebagai alasnya gitu ya, kita lipat nih, ini jadi sisi sampingkan depan, ini jadi sisi belakangnya ya. Ini dilipat jadi di sini gitu ya, sisi samping sini. Ini dilipat ke sini bisa ya. Ini sama gitu ya. Dan ini jadi tutupnya. Bagian yang atas ini jadi tutupnya. Ini benar yang C jawabannya. Kenapa yang kalau yang salah? Kenapa yang A salah? Karena ini sisi ini dengan sisi ini berbeda ya. Ini tuh padahal nanti tuh akan jadi sisi samping kanan sisi samping kiri, tapi ini lihat ukurannya berbeda gitu ya. Tidak sama nih yang ini dengan yang ini. Sehingga ini yang A ini salah. Kalau yang D, kenapa salah, Alfa? Yang salahnya yang mana yang D? eh yang ini. Iya, betul. Yang itu dengan yang ininya ya. Dengan yang ininya nih. Ini kan nanti itu akan jadi sisi samping kanan, sisi samping kirinya. Tapi beda ukurannya gitu ya. Padahal kalau misalkannya dalam balok, yang harus diingat-ingat sama Alfa, bahwa yang berhadapan itu akan sama gitu ya. Bentuk dan ukurannya itu sama. Jadi sisi samping kanan, sisi samping kiri dia berhadapan. Maka dia sama bentuknya. Ukurannya juga sama. Sisi depan dengan sisi belakang dia berhadapan, maka dia harusnya bentuk dan ukuran itu sama, persegi panjangnya itu. Begitu pula dengan alas dan tutupnya. Ya, jadi karena ini dengan ini beda, maka ini salah ya. Jadi jawabannya yang C betul ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor berikutnya nih. Tapi yang aneh Bila nih. nomor 5 adalah alasnya, maka penutup pada balok di bawah ini, maaf ya, bukan di atas tapi di bawah ya, adalah nomor berapa? Jadi kalau nomor 5 ini sebagai alasnya nih, ini alasnya, maka yang penutupnya adalah nomor berapa? Bentar. Hmm. 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 Eh, Dua. Nomor 2. Oke. Nah, salah jawabannya. Coba. Kenapa salah? Karena nomor 2 ini kan, lihat ya, ukurannya Oh tuh iya, segini ya. kebalik. Ah, tidak sama dengan 3 5. maksudnya. Gitu ya, harus hati-hati. Jadi kita lihat kalau penutup itu, alas itu kan pasti akan berhadapan dengan penutup ya. Nah, otomatis harus sama. Kita cari mana yang bentuk dan ukurannya sama. Yang bentuk dan ukurannya sama itu adalah 3. Jadi kalau misalnya kita kurang bisa membayangkan gitu ya, maka kita cari mana yang sama gitu ya. Yang berhadapan yang sama. Tapi kalau misalnya Alfas, tapi nanti kadang-kadang ada juga ya soal yang misalnya tuh bentuknya tuh pada hampir sama gitu. Eh, Jaring-jaringnya itu gitu ya. Maka itu harus kita pakai kemampuan membayangkan daya bayang ruangnya atau visual spasialnya lah. Nanti di kelas 6 itu akan kelas 6 apa kelas 5 kemarin ya? Yang visual spasial itu sudah belajar belum? Bentar. Karena ini nggak, oh ya, di kelas 6. Di kelas 6, maaf, bukan Aufa tapi Kakak Zia sama Sazia ya.
Jadi di kelas 6 itu ada materi tentang visual spasial. Jadi daya bayang ruangnya gitu ya. Kalau misalkannya, oh alasnya yang ini berarti penutupnya itu kalau dilipet-lipet-lipet, oh jadi gini, gitu ya. Atau yang itu tadi kalau misalnya kita, oh kemampuan daya bayang ruang itu kan memang setiap orang tuh beda-beda ya. Misalnya nih, aduh saya nggak kebayang nih. Tapi Aufa harus ingat aja bahwa kalau yang seberangan atau yang berhadapan, sisi yang berhadapan itu harusnya sama bentuk dan ukurannya. Sehingga kalau misalnya alas itu kan pasti akan berhadapan dengan penutup. Gitu. Alas dengan penutup kan akan berhadapan ya. Maka sama gitu bentuk dan ukurannya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 3 ini. Ya. Oke, sip. Sekarang kita lanjut. Nah, tiba ke lebihan ya. Nah, ini sebetulnya sudah pernah kita bahas ya sebelum tengah semester kemarin ya tentang volume, mencari volume kubus dan balok ya. Nanti kita sedikit mengulang lagi. Jadi mencari volume itu kalau sebenarnya gini, kubus, balok, kemudian prisma segitiga, prisma segi empat, itu sebetulnya konsepnya mencari volume itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alas kali ah, kali tingginya gitu ya. Nah, tapi berhubung kalau kubus itu kan dia alasnya berbentuk apa sih? Berbentuk persegi ya. Betul nggak, Aufa? Perhatikan dulu ke kanan tatap mata kanan Neneng. Oh, bukan tatap mata kanan Neneng ya, karena dia nggak akan menghipnotis. Tapi maksudnya tatap layarnya ya, perhatikan. Jadi kalau mencari volume kubus, kenapa kok jadi muncul rumus sisi kali sisi kali sisi? Atau ada juga yang bilang rusuk kali rusuk kali rusuk gitu ya. Awalnya tuh dari sini, dari mencari volume prisma. Karena kubus, balok itu termasuk prisma ya. Masih ingat nggak kenapa disebut prisma? Kalau sebuah bangun ruang dikatakan atau dimasukkan ke dalam prisma itu karena apa coba? Masih inget nggak? Karena Enggak. Oke. Nah, karena ini kan ulangi lagi. Alfa harus ingat-ingat ya. Jadi sebuah bangun ruang itu bisa dikatakan sebagai prisma jika memiliki alas dan tutupnya itu sama bentuk dan ukurannya atau kongruen gitu ya. Nah, pada kubus ini kan alasnya sama ya sama penutupnya. Dan kebetulan kalau kubus mah semuanya sama gitu ya. Bentuk apa namanya? Sisi-sisinya sama, tapi dia memiliki alas dan penutup yang sama. Nah, alasnya itu kan bentuknya persegi. Persegi itu kan gimana rumusnya? Sisi kali sisi ya. Jadi mencari luas alas karena alas kubus itu berbentuk persegi gitu ya. Berarti rumus mencari luas persegi itu apa, Alfa? Sisi kali sisi. sisi gitu ya. Kemudian tingginya. Nah, karena tingginya itu ukurannya sama gitu ya. eh, dengan sisi di alasnya di apa Alfa? Nggak tahu. Lagi apa? Coba Alfa jelaskan volume kubus itu kayak gimana? Kenapa jadi sisi kali sisi kali sisi? Yang asalnya tuh rumus awalnya tuh dari sini. Coba, Ada ayo. selesai. Kan asalnya kubus itu dari sini ya. Karena dia termasuk prisma, maka mencari volumenya itu luas alas kali tinggi. Nah, tapi kenapa kok tiba-tiba menjadi rumusnya tuh sisi kali sisi kali sisi? Coba, ayo. Ini tadi kanannya sudah sedikit menjelaskan sama Aufa. Coba, Aufa tadi perhatikan nggak? Ayo, coba dijelaskan kembali. Ayo, Ah, apa jadi rumusnya sisi kali sisi kali sisi? bentuk Mhm. Nggak apa-apa. Nggak usah takut salah ya. Kalau tadi perhatikan, pasti bisa. Gimana? Kenapa jadi rumusnya sisi kali sisi kali sisi?
Kayaknya Karena apa? Karena apa? Suaranya kurang jelas. Karena karena alas Mm-mm, dan apa mm-mm, itu atasnya lah penutupnya mm-mm. sama. Oh, itu karena itu alasan kenapa disebut prisma ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan dari Kak Nenengnya, kenapa kubus termasuk ke dalam prisma? Nah, jawaban Alfa betul. Karena alas dan penutupnya itu sama Oh, gitu ya. Nah, tapi pertanyaan Kak Neneng bukan itu, bukan menanyakan kenapa kubus termasuk ke dalam prisma, bukan. Tapi pertanyaannya adalah kan karena dia tadi ya kubus itu termasuk ke dalam prisma dan mencari volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, kenapa kok jadi ada rumus ini nih? Mencari kubus itu sisi kali sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Penjelasannya dari mana gitu rumus ini berasal? Kan kalau kubus itu termasuknya ke dalam prisma ya, berarti semua bangun ruang yang termasuk ke dalam prisma sebetulnya konsepnya ya sayang mencari volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Mau prisma segitiga, segi empat, segi lima gitu ya. Mencari volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Nah sekarang kenapa ya kubus yang termasuk ke dalam prisma banyak orang eh, akhirnya itu membuat sebuah rumus yang baru yaitu sisi kali sisi kali sisi gitu. Nah, itu asalnya dari mana? Coba dijelaskan. Ayo Aufa, dari mana? Ayo. Ayo, kayak perhatikan ya ketika kan Neneng menjelaskan apapun guru nah ini siapapun dijelasin juga. sama gurunya tapi lupa. Nah, kalau misalnya kenapa ya kok sering lupa saya gitu ya, padahal udah dijelasin saya. Atau padahal saya tuh sebenarnya udah bisa loh kan Neneng, udah hafal misalnya gitu ya. Tapi suka lupa lagi, banyak lupanya. Kenapa kira-kira ya? Nggak. Kenapa yuk kira-kira? Karena mungkin kita eh, apa namanya ketika gurunya sedang menjelaskannya itu kita kurang begitu fokus atau memperhatikan kurang begitu fokus gitu ya ketika gurunya sedang menjelaskan gitu. Nah, kalau kita namanya fokus memperhatikan, insya Allah pasti bisa gitu ya. Ketika ini tidak akan mudah lupa gitu. Dan kalau misalnya kalau hafalan sih biasanya kalau banyak lupanya itu mungkin karena belum begitu memahami. Tapi kalau misalnya kita sudah hafal terus kita memahami, oh ini tuh dari sini loh asalnya gitu. Insya Allah pasti tidak akan cepat lupa ya. Kalau sering diulang-ulang terus juga ya. Nah, jadi sebetulnya kenapa jadi sisi kali sisi kali sisi? Karena kan tadi alasnya kubus itu kan bentuknya persegi ya. Mencari luas persegi itu sisi kali sisi, gitu ya. Nah, kemudian tinggi dari kubus ini sama ukurannya dengan sisi pada alas, gitu ya. Jadi tingginya itu sama kan semuanya, rusuknya itu sama gitu ya. Kalau kubus itu sehingga bisa dituliskan kayak gini gitu ya, sisi kali sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk. Itu kalau mencari volume kubus ya. Atau ada juga yang bilangnya menuliskannya S pangkat 3 gitu. Rusuk pangkat 3. Nah, kita kan sudah belajar ya waktu kemarin tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, itu akan berguna di sini ketika mencari volume kubus atau mencari nanti sisi dari rusuk dari kubus. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi kalau misalkannya nih, hmm, kita ke soalnya dulu aja deh yang kubus ya. Nah, misal, ini kok balok ya, bentar. Mana soal yang kubus? Nah, ini ya. Misalnya di sini ada Adi memiliki sebuah kotak kado berbentuk kubus. Panjang setiap rusuknya adalah 6 cm. Kotak kado tersebut akan diisi permen. Pertanyaannya, berapakah volume kotak kado tersebut? Mencari
Apa ini yang ditanyakannya? Volume. Volume dari kotak kado ini yang berbentuk kubus. Maka bagaimana mencari volumenya? Volume kotak kado ini. Rusuk itu sering disebut juga sisi ya. Kalau eh, jadi sisi atau rusuknya itu 6 cm. Maka berapakah volumenya? Coba. Ditulis di sini boleh sama Alfa. Volume V sama dengan caranya aja dulu. Gimana caranya sayang? Mencari volume apa namanya kubus ini. Kayak tadi rumusnya apa gitu. Boleh dituliskan di situ ya di jawabannya ya. Oh, bisa banget. Kenapa nggak bisa anotasi? Ah, bentar. Hmm. Berapa sayang? Udah. Oh iya. Sisi kali sisi. Karena sisinya itu 6 gitu ya. Berarti 6 atau rusuknya 6 kali 6 kali 6. Betul ya. 6 kali 6, 36 kali 6, 216. Jadi volumenya adalah 216 cm kubik. Ya. Oke. Sip. Terima kasih nih, Aufa. Mohon maaf tadi Kak Neneng. Ini dulu ada ini WA dari siapa? Kak Sazia katanya. Tadi udah masuk katanya gitu. Oh ada ini nih. Oh ya 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 ya. Ya. Aduh. Oke, kalau gitu kita tutup aja ya pertemuan hari ini. Aufa dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Kita foto dulu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Aufa atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Halo Sazia. Mohon maaf sebentar ya. Kang Neneng. Tadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Kang Neneng ini dulu.